Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, kitab Syarh Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila anqal, halaman 96. Yang punya kitab nyimak aja. Wa an Umar Al-Kaisani rahimahullahu ta'ala annahu qala Asy-Syaikh radhiyallahu anhu, ra'aitu fi bidayati amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya bunayya lima la tatakallamu 'ala al-ibad faqala ya abati ana rajulun a'jamiyyun kaifa atakallamu 'ala fusaha'i Baghdad fatafila fi sab'an wa qala takallam 'alaihim wa adhikhum ila sabilir rasyad fajalastu wa hadara an-nas fartajja 'alai al-akhir. Wan Umar Al-Kaisani, dan saking Syekh Umar Al-Kaisani rahimahullah, annahu temen setuhune Syekh Umar Al-Kaisani qala iku dawuh iku ngendika sapa Syekh Umar Al-Kaisani qala ngendika sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, ra'aitu ningali sapa ingsun fi bidayati amri ing dalam permulaan urusan ingsun ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Rasul ya bunayya anak ingsun lima krana apa la tatakallamu ora omongan sapa sira alal ibadi ing atase pira-pira hamba. Faqala ya abati, wahai bapak ingsun eyang ingsun, ana utawi ingsun iku rajulun wong lanang ajamiyun kang ajam. Kaifa halika ya apa atakallamu omongan sapa ingsun ala fusaha'i Baghdad ing atase pira-pira wong fasihe Baghdad. Fatafila fi ya sab'an, fatafila mongko ngituni rung tuh gitu tuh ludah Vivia ing dalam cangkem ingsun, cangkem kasar semulut belah sabaan kelawan pitu. Waqala lan ngucap landau sapa Rasul takallam alaihi, takallam ngomong sapa sira alaihi ing atase ibad. Wa dzikhum lan gawe rasa sapa sira ing al ibad ila sabilir rasyad maring dalan pituduh. Fajalastu mongko lungguh sapa ingsun wa hadrun nas wa hadran hadir sapa nas menungso partajah mongko dadi rame sapa nas alaya ing atase ingsun faraitu mongko ningali sapa ingsun aliyan ing Sayyidina Ali karamallahu wajhah yaqumu iku ngadeg sapa Sayyidina Ali baina yadaya ing dalem ngarepe ingsun. Faqala mongko ngucap sapa Sayyidina Ali lima la tatakallam, lima krana apa la tatakallam ora omong sapa sira. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun ya abati yang ingsun irtajja alayya dadi goncang alayya ing atase ingsun. Fatafila mongko ngidoni sapa Sayyidina Ali sitan kelawan 6 vivia ing dalam cangkem ingsun. Faja'al tu mongko ngawiti sapa ingsun atakallamu hale omongan sapa ingsun maul ki alaihi ma ing barang ulki kang nyampekaken sapa ingsun alaihi ing atase ibad. Ma ing barang ulkiya kang den tumibaaken apa ma alaihi ing atase. Jadi di sini kisah yang dikutip dari salah seorang murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah yang namanya itu adalah Syekh Umar Al-Kaisani. Syekh Umar Al-Kaisani beliau menceritakan, saya waktu di awal-awal dakwah saya itu melihat Rasulullah bermimpi. Ini nggak tahu roh itu ya, karena banyak kemungkinan sih. Beliau bisa jadi bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ada kemungkinan juga rohaniah beliau yang bertemu dengan Rasulullah. Atau bisa jadi bertemu dengan Rasulullah secara jasad, tajassud kalau di dalam bahasa thariqah itu ada seperti itu. Ya, ada 3 kemungkinan seperti ini. Walhasil ketemu aja sama Rasulullah, terserah mau dalam mimpi kayak
mau dalam kerohanian kayak dalam alam rohani atau di dalam kenyataan kayak ya terserah mau ditafsirkan yang mana. Intinya ketemu sama Rasulullah, dan Rasulullah itu berbicara apa namanya, berinteraksi. bahasanya itu apa, berdialog. nah, udah keren saya tik mah. Padahal mau ngobrol-ngobrol kan ya. Berdialog ya. Ya, berdialog dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya bunayya, cucuku, lima la tatakalam alal ibad, kenapa sih kamu itu kok nggak mau ceramah? Karena ini urusan ceramah. Kenapa sih kamu kok nggak mau nyeramahin orang-orang? Gitu kata Rasulullah. Terus Syekh Abdul Qadir menjawab, ya abati ana rajulun a'jamiyun. Wahai eyangku, kalau abati jadi oke, sedikit ini keluar dari pembahasan, cuman ini ada insyaallah ada faedah. Jadi dalam idhofah, susunan idhofah, mudhof ilaih, itu ada lafadz abun ya. Lafadz abun diidhofahkan kepada ya mutakallim. Lafadz abun artinya apa? Bapak. Diidhofahkan kepada ya mutakallim, domir ya mutakallim, saya kan. Berarti bapak saya kan bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa Arab itu banyak lughah ternyata. Nah, ini biar nggak salah paham. Apa lughahnya? Abi, ada ya-nya. Abi. Kedua, abah. Alif ba, alif ha. Ya kan? Abah. Itu sama, artinya bapak saya. Abia. Bisa? 3 berarti. Keempat, abu ya. Keempat, abu ya. Berarti abu ya ini artinya apa? Bapak saya. Masalah abu ya doang di ini, ampun aing. Di mana di YouTube teh masalah panggilan abu ya. Keren ya Ustaz. Panggilan abu ya yang artinya itu bapak saya, jangan abah-abah kene. Bapak-bapak kene artinya. Itu diributin, ya Allah. Itu karena keterbatasan ilmu tuh kayak gitu tuh. Makanya gampang menyalahkan orang lain karena bodoh. Jangan pakai bahasa bodoh terlalu kasar. Karena keilmuannya yang kurang. Makanya jangan gampang nyalahin orang gitu tuh. Jangan gampang nyalahin orang. Kalau ilmu Anda sedikit, baru kalau ilmu Anda seluas langit, sok mangga seperti ilmunya malaikat Pak. Hopta. Baru gitu. Ya, makanya abi, abuya, abati, ya kan? Abah, abi nggak ada ya-nya. Terus abu ada lagi, masih banyak di dalam nahwu itu masih banyak versinya. Kurang lebih ada 12 versi itu. Ada 12 versi ketika lafadz ab dan ya dhamir ya mutakallim itu didhofahkan. Mau nyebut abah, berarti kalau Anda mau disebut abah, berarti ngesekolot mana? Sesuai umur betul. Sesuai umur. Abah, abuya, abati, abi, tondeta, dan yang lainnya. Jadi semuanya artinya sama. Nah, kalau di sini ya abati, bukan ya abati al-badr, bukan. Ini ya abati ya Rasulullah maksudnya. Ya artinya sama bapakku ya. Jadi kan kembali lagi pada pembahasan, kata Syekh Abdul Qadir ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai eyangku ya abati, wahai eyangku bapakku aslinya kan. Ya cuman yang pasnya kan ini, wahai eyangku, saya ini adalah seseorang yang bukan orang Arab. Jadi Syekh Abdul Qadir ini bukan orang Arab. Ya karena memang beliau ya lahir dan dibesarkan di mana itu kemarin daerah Jilan, Tobaristan, ya kan? Dan itu tidak termasuk dalam Jazirah Arab, dan bahasanya juga bukan bahasa Arab, bahasa yang
digunakan untuk komunikasi itu bukan Arab. Itu ya. Saya ini bukan orang Arab. Terus bagaimana saya itu bisa mengajak, bisa menceramahi orang-orang fasih yang ada di kota Baghdad? Kan kalau Baghdad mah, Baghdad itu adalah ibu kota dari Irak. Dan Irak itu banyak ulama-ulama yang pakar dalam bahasa. Gitu. Dan di samping bahasa ibunya mereka itu, bahasa ibu atau bahasa nasional mereka itu ya bahasa Arab. Sementara saya ini enggak. Katakanlah belajar bahasa Arab ya ketika mesandar lah ibaratnya gitu. Nah setelah itu Rasulullah meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Jailani 7 kali, 7 kali. Rasulullah. Ya kalau kemungkinan seperti ini kan berarti ini di alam nyata kan. Jadi Rasulullah muncul dalam keadaan tajassud, jasadnya muncul lagi gitu. Itu kan tingkatnya tingkatan wali beda kan. Ada tingkatan orang jadi jurik doang. Nah setelah Syekh Abdul Qadir itu diberkahi oleh Rasulullah dengan meludahi mulut Syekh Abdul Qadir, ternyata Rasulullah itu memerintahkan beliau lagi, udah kalam alih mu'adikhum ila sabilir rasyad, udah kamu ceramahin tuh orang-orang, kasih tahu orang-orang dan ajaklah mereka menuju jalan petunjuk, menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah setelah itu fajalas tuh nggak lama beliau dulu wahadron nas, orang-orang mulai berdatangan. Fartujja alayya, tapi saya ini masih dalam keadaan nervous, belum pede gitu, belum pede lantaran ibarat orang Arab ceramah di Indonesia pakai bahasa Indonesia gitu kan, nggak pede gitu untuk berkomunikasi itu nggak pede. Nah kurang lebih demikian yang dirasakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang-orang berdatangan dari Baghdad, berdatangan banyak orang yang sudah mendatangi beliau, dan meskipun beliau sudah mendapat berkah dari Rasulullah, tapi tetap masih belum pede nih, masih nervous, masih deg-degan gitu. Jadi ngomongnya ya gitulah. Biasa namanya orang nervous ya. Dan orang nervous itu ya bahkan di depan kamera dia nervous gitu. Oke. Setelah itu fara'aitu aliyan. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Jilani melihat Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhahu. Beliau berdiri dan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, ya, karena Syekh Abdul Qadir itu masih keturunan beliau. Kata Sayyidina Ali, lima la tatakallam, kenapa kamu kok nggak nyeramahin orang? Kan ilmu kamu sudah ada, bekal kamu sudah ada, bahkan engkau sudah mendapatkan keberkahan dari Rasul, tapi kau masih belum mau untuk ceramah, untuk berdakwah, ngajak orang-orang. Kata Syekh Abdul Qadir sama, ya abati dia baik. Wahai eyangku, urtuja alayya, saya ini masih nervous, masih dalam keadaan deg-degan, nggak pede gitu, bah gitu, nggak pede mbah, nggak pede yang gitu, kata Syekh. Terus diludahi lagi oleh Sayyidina Ali, kata filasitan tivia, diludahi mulutnya Syekh Abdul Qadir Jilani sebanyak 6 kali. Baru setelah itu beliau lancar dalam lancar lantang dalam mengajak orang-orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah adalah saat pertama kali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu bermau'idah hasanah, menasehati orang-orang agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam versi lain ada redaksinya bukan seperti ini.
Jadi yang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani itu bukan Rasulullah, bukan Sayyidina Ali, tapi yang bertemu dengan beliau itu adalah gurunya, yaitu Syekh Yusuf bin Ayyub Al-Hamadani, salah seorang guru sufi besar. Bahwa beliaulah yang memerintahkan Syekh Abdul Qadir Jilani untuk berdakwah. Jadi di mana dari kitab Tarikhul Islam nih, di kitab Tarikhul Islam karya Syekh Syamsuddin Az-Zahabi. Kata Syekh Yusuf Al-Hamadani kepada Syekh Abdul Qadir, "Takallam 'alan nas faqala ya sayyidi ana rajulun ajamiyyun." Wahai Syekh Abdul Qadir, udah kamu berdakwalah, ajaklah orang-orang. Nah, kata beliau, "Wahai guruku, wahai tuanku, saya ini bukan orang Arab. Bagaimana saya bisa berbicara kepada orang-orang fasihnya orang Baghdad, kepada orang-orang fasih dari penduduk Baghdad?" Nah, kata beliau, "Faqala li anta hafidtal fiqha wa usul al-fiqh wal khilaf wal nahwa wal lughah wa tafsir al-Qur'an, kaifa la yasluhu laka an tatakallama 'ala an-nas? Us'ud 'ala al-kursi wa takallam, fa inni ara fika azman." Kata beliau, kata gurunya, "Wahai Syekh Abdul Qadir, engkau itu, atau kenapa engkau itu tidak mau ceramah di depan orang-orang, dakwah kepada orang-orang?" Nah, kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana saya ini bisa lancar menyampaikan ajakan kepada mereka sementara mereka adalah orang-orang fasih dari penduduk Baghdad. Nah, kata Syekh Yusuf Al-Hamadani, kamu itu sudah menguasai fikih, menguasai usul fikih, ilmu khilaf, ya, perbandingan madhab, ilmu nahu, ilmu lughah, tafsir Quran, dan seterusnya. Bagaimana engkau itu masih merasa belum layak untuk mengajak orang-orang? Udah, kata beliau, kamu naik kursi dan ceramah, karena saya melihat ada rahasia yang ada di dalam diri. Dan ini dikisahkan oleh Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i di dalam kitab Khulasatul Mafakhir, dan juga Imam Zahabi di dalam kitab Tarikhul Islam. Nah, jadi ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, di mana seseorang itu jangan terburu-buru untuk ceramah atau mengajak orang dalam kebaikan, kecuali ketika gurunya itu mengizinkan, Tuhan. Makanya yang hobi ceramah ulah waka sancan diizinan ku guruna gitu. Karena apa? Ya karena bisa jadi ketika seseorang berceramah, berdakwah pada Allah Ta'ala, itu ada niatan-niatan yang buruk di dalam dirinya, sehingga masih perlu ada perbaikan-perbaikan, ya kan? Ya biasanya kalau kita nih ceramah itu ya pengen dapat apa? Amplop. Nah, konon. Sementara tujuan utama mengajak biar orang-orang itu ingat ke Allah, kembali ke Allah, itu jadi nomor sekian. Jadi kan niatnya yang kurang baik, sehingga dalam hal yang seperti itu ya perlu adanya izin dari itu, ya. Allahumma ansyur nafahat ridwani alaihi wa amidana bil asraril lati auda'ta haladai wallahu ta'ala a'lam. Ini ada sesi pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada ini. Oh, nggak ada. Clear ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.